ya tadi kita sampai dimarahin sama tetangga kan, sama nenek. Lu bayangin kita orang Indo nih, gue depan pintu gue marah, terus kayak dia keluar, terus dia marah-marah pakai bahasa Jepang ya, kayak gue mana ngerti gitu. Iya. Ya terus kita kayak terus kayak gue cuma tiba-tiba dia ngangkat telepon kan, Iya, dia kayak mau nelfon polisi. Iya. Untungnya kita tuh waktu itu datang disambut sama ada dosen dari Shibaura. Senseinya. Iya, si senseinya. Untung senseinya jadi yang ngobrol kan, dia pakai bahasa Jepang. Ternyata kata senseinya tuh sebelum-sebelumnya orang yang guna Airbnb ini tuh emang pada berisik. Emang sempet sebelumnya tuh sampai ada yang dipanggil polisi suruh keluar kira. Iya. Makanya tuh benar-benar kalian kalau pernah nonton film A Quiet Place, kita akhirnya mulai dari hari itu kalau di Airbnb benar-benar kayak terus jalan tuh bener-bener gini. Kalau ngobrol tuh bisik-bisik banget. Kalau ada yang mau pacaran, teleponan tuh sama yang LDR di Indonesia pasti langsung kayak karena takut banget dimarahin lagi. Iya, takut banget dimarahin lagi beneran. Terus itu sih, terus kita ketemu, kita interact sama mahasiswa Jepang. Jadi kayak kita ngerti gitu kenapa mahasiswa Jepang tuh orangnya mungkin kita mikirnya mereka sulit terbuka ya sama orang asing, tapi sebenarnya enggak. Sebenarnya menurut mereka tuh pengen berinteraksi. Cuma mereka nggak tahu caranya dan mereka kadang malu. Lost in barrier language-nya terlalu tinggi. Jadi mereka takut untuk ngomong Inggris sama orang-orang asing. Dan itu fakta yang menarik juga sih karena itu kita ngobrol. Awalnya tuh kita tuh nanya. Jadi kan kita hari pertama kita kan kuliahnya nih. Terus kayak kita lihat tuh orang Jepang, kalau kalian misalnya lihat yang di KRL nih, KRL Jepang tuh bener-bener kita ngerasain yang baik-baik KRL Jepang dipet-depetin. Terus kayak orang tuh jalan bener-bener kayak robot, kayak nggak bener-bener gak lihat kanan kiri. Terus kayak gue nanya ke teman kita yang orang Jepang kan, Pak, kenapa sih orang Jepang cuek-cuek? Terus kayak kenapa sih mereka kayak nggak peduli sama lain? Terus mereka bilang kayak sebenarnya enggak, cuma kita tuh kayak kalau misalnya kita mau kenal sama orang lain, kita tuh nggak enakan. Orang Jepang tuh nggak enakan banget orangnya. Terus kayak mereka bilang mereka nggak mau ketika misalnya kayak gue nih kenal sama lu, terus gue ngobrol sama lu, ternyata ada kata-kata gue menyakiti lu. Nah itu kalau orang Jepang tuh mereka tuh benar-benar nggak mau mengecewakan orang lain, nggak mau mengecewakan itu, katanya kayak gitu. Makanya kayak mereka prefer to be silence gitu. Tapi akhirnya gitu, bunuh diri, suicide rate-nya tinggi banget. Kita waktu di Jepang ada yang suicide itu. Banyak banget yang mereka bunuh diri dan mereka kayak KRL apa sih? Rail apa nama keretanya apa? Metronya mereka tuh suka tiba-tiba berhenti gara-gara ada orang bunuh diri, tapi mereka kayak santai aja gitu. Oh, bunuh diri, gitu cuma gitu doang. Kita tuh itu nyebat di kereta terus kayak diem, tapi yang kereta sebelahnya itu jalan kan. Terus kayak tulisannya human accident ya. Human related accident. Iya, terus kayak kita diem doang bingung, tapi orang Jepang tuh langsung udah otomatis keluar, kayak mereka udah tahu aja gitu, udah biasa banget. Iya. Kacau sih. Minimal kitanya cengok ngeliatin ini beneran ada human related accident. Kita kayak ini kalau di Indonesia pasti udah pada wah viral, ada orang bunuh diri gitu. Udah gitu yang uniknya kita bawain makanan ya buat mereka ya. Iya. Kita bawain makanan. Jadi waktu itu kita kebetulan gue lumayan bawa banyak Indomie gitu. Oh iya. Terus gue kasih ke orang Jepangnya, terus gue bilang ini harganya cuma 10 yen atau mungkin sekitar 1.500 di Indonesia. Terus mereka kaget, beneran 10 yen gitu. Terus mereka masak, katanya itu mie paling enak yang pernah mereka masakin. Iya, tapi gila emang Indomie itu. Tapi Indomie di sana beda rasanya soalnya. Micin-nya dikurangin soalnya, kadar micin dikurangin. Biar pinter gitu. Terus udah habis itu kita itu tengah-tengah skripsi tuh, kita ingat banget ya. Itulah anak SBM skripsi bisa-bisanya liburan. Karena kan kita skripsi sambil kuliah juga, itu yang mungkin cukup menyibukkan kita ya. Iya. Terus akhirnya pas pulang udah kita langsung skripsi. Kalau kita nggak ada sempro. Kita nggak ada sempro kan? Kita nggak ada seminar progress. Ya, jadi proposal. Jadi ya udah kita dengan dosbing masing-masing, terus progres langsung aja lu sidang. Gitu. Terus nanti kalau misalkan mau IPK kumlot ya, itu harus ikut conference. Conference tuh kayak kalian presentasi paper kalian di depan panelis gitu. Kalau biasa SBM nyediain sih conference-nya. Namanya Ichman. Kalau biasa di Bali. Jadi liburan lagi. Yeay. Akhirnya terus kita ikut Ichman bertiga dan kita liburan lagi di Bali. Jalan-jalan lagi. Bonding part 2. Gitu. Kita conference terus udah sih habis conference tuh. Sidang dulu baru conference. Jadi sidang dulu. Oh iya, by the way kalau misalnya SBM itu jadwal sidangnya ditentuin sama program studi ya. Jadi kayak kalian bisa lihat teman kalian tuh sidangnya kapan gitu. Terus biasanya harus dikumpulin 2 minggu sebelum sidang, dan kalau misalkan kalian mundur pasti
sidangnya mundur dan nanti berpengaruh sama kalian bisa ikut wisuda apa enggak. Kita wisudanya tuh ramenya Oktober tuh biasa SBM rame banget. Wisudawan SBM paling rame itu Oktober, Wisokto namanya. Even Sabtu ITB nggak sih, Wisokto tuh wisuda paling besar ya kan? Iya. Ada 3 ya ITB itu, Wisokto, Wisokto, Wispril, sama wisuda Juli. Terus ada yang banyak yang nanya, Kak, emang anak SBM ansos ya? Ansos sama anak tengah, maksudnya SBM tuh kayak bukan ITB gitu. Ada yang bilang gitu. Padahal sebenarnya ITB. Cuman emang kita jarang berkontribusi. Mungkin sama karena sibuk. Gedung kita juga di paling belakang. Dan di dekat gedung kita tuh ada pintu keluar. Terutama buat yang mesen Gojek atau mungkin dekat parkiran. Jadi kayak ya udah buat apa parkir jauh-jauh gitu. Karena kan kuliah kita juga di gedung SBM. Tapi kita juga buat syarat lulus ada ngambil matkul ini gak sih? Oh ya, matkul tengah. Ada syarat ambil matkul tengah kok. Jadi kita juga tetap bertemu dan mungkin sempat sekelas sama anak ITB, ITB teknik. Dan ini apa namanya? Kita emang jadwalnya tuh beda banget sama anak ITB teknik waktu tahun pertama, tahun kedua. Jadi misalkan mereka ada kepanitiaan apa, kita jarang bisa ikut soalnya sibuk sendiri sama urusan di SBM kayak Simbis tadi, IBI segala macam. Tuh. Udah gitu kita juga mungkin kita jarang libur ya, karena kita 1 tahun. Ya Allah iya. Karena kita 1 tahun tuh 3 semester. Iya, setahun 3 semester. Libur juga paling cuma Lebaran, itu pun 3 minggu ya, 3 minggu. 2 minggu. 2 minggu bahkan. Kita liburnya kayak anak SD, gue inget banget kok nggak ada kita liburan 3 bulan kayak anak kuliah. Terus biasanya kan kalau kampus lain mungkin ada jeda panjang liburan. Ini kita nggak samsak. Terus udah habis tuh itu kita bener-bener pack banget, cuman emang gitu benefitnya lulusnya 3 tahun ya. Tuh akhirnya terus setelah lulus biasanya macam-macam sih, yang manajemen bisa bisnis, yang bisnis juga, yang jurusan bisnis juga bisa kerja. Pokoknya nggak harus yang manajemen harus gitu ini. Tapi tenang aja, pokoknya di kuliah kalian benar-benar dikasih tahu lah sebenarnya kalian tuh pengennya apa sih dan siapa kalian sebenarnya gitu. Nanti kita kayak figure ourselves out kayak gitu lah. Kita mencari siapa sebenarnya diri kita. Iya. Pokoknya di pelajaran-pelajaran tadi lah, soalnya enaknya banyak prakteknya ya itu. Itu. Terus waktu gue ketemu sama yang dari jurusan, kan ada yang nanya apa bedanya manajemen di SBM sama manajemen di kayak jurusan lain kan, kayak di universitas lain kan, kayak di yang lain gitu. Ya beda karena kita kayak nggak theory based gitu. Jadi akhirnya orangnya beda juga, outputnya tuh orang-orangnya kayak lebih tek gitu. Kita lebih banyak praktek sih ya, jadi kayak kebayang lah kira-kira dunia bisnis begini, dunia teori begini, dan itu terserah kita mau lebih condong kemana arahnya. Tapi untuk mata kuliah mungkin ada beberapa yang sama sih, tapi untuk approach itu yang berbeda biasanya. Terus lulusan SBM sekarang kebanyakan di mana? Kalau dari angkatan kita sih jadi itu kebanyakan yang kerja sih ya kayaknya. Iya, banyak kerja. Karena kan kita manajemen kan. Oh iya, yang jurusan kita banyak yang kerja. Tapi beberapa juga ada yang punya bisnis dan udah gede. Contohnya kalau kalian notice ada namanya Geprek Risbar. Oh iya. Itu punya satu teman kita juga. Itu enak sih di Bandung dan udah punya beberapa cabang. Dia udah bayar UKT sendiri dari tahun ke-1 atau tahun ke-2 ya, gue lupa. Keren kamu Filbert. Aku bangga. Terus. Not sponsor konten. Dia juga punya Satka. Oh iya, gue juga ada brand jilbab. Terus mereka ada usaha makanan. Iya, kita lagi progres. Si Kia nih kerja lu kerja di mana Ki? Kerja di PwC PwC. Di Big Four. Jadi biasanya SBM maunya Big Four ya? SBM pokoknya ya istilahnya Big Four atau mungkin consulting company FMCG, atau startup juga banyak sih yang seru-seru kayak Tokopedia, Shopee, Traveloka juga ada. Terus kalau FMCG banyaknya ini Unilever, Nestle, P&G juga ada. L'Oreal, kayak gitu. Jadi kayak bahkan ada yang di PDIP kan? Iya. Temen kita ada yang magang di PDIP. Iya. Hai Greg. Ada yang di BI juga. Ada yang di BI, ya. Ada yang masuk BI, PCPM. Jadi kayak banyak lah, diverse banget kalau misalnya. Ada yang udah nikah bahkan sebelum sidang. Ada yang udah dilamar juga. Aduh. Gitu. Jadi macam-macam sih ya. Macam-macam.
Cuma mungkin kayak lulusan SBM mau jadi pilot, nah itu nggak bisa. Itu nggak bisa. Mau jadi dokter Mau jadi juga dokter agak juga. susah ya. PR yang ulang lagi. Iya. Mau jadi lawyer juga susah. Iya. Mungkin kalau jadi YouTuber bisa nah Mungkin. kayak gitu. Nggak apa-apa, kalian dilatih untuk jago ngomong ya, public speaking dilatih juga di SBM. Ya, jadi intinya pesan dan kesan yang kita dapat, yang gue dapat juga pribadi ini sih, maksudnya gue jadi lebih pede, terus gue orangnya jadi lebih objektif, terus gue nggak gampang ngejudge. Kita nggak gampang ngejudge kan sih, Enggak, kayak iya. soalnya diajarnya benar-benar kayak nggak boleh ngejudge. Terus kalau mau ngutang untuk bisnis, udah kalau mau bisnis ngutang harus ngutang gitu, harus berani ngutang, harus berani ini Harus berani ambil resiko, itu yang Ya. penting banget. tapi harus tetap dipikirin gitu-gitulah. Hmm. Terus kebanyakan mostly kita tuh pintar ngomong ya. Iya, Iya, karena iya. kebanyakan juga penilaian kita dari presentasi. Betul. Kayak misalnya ujian akhir suruh presentasi report Iya, ya. semua pasti ada report dan presentasi selalu gitu. Dan kebanyakan pakai bahasa Inggris. Jadi Iya, kayak mau always. nggak mau, Always. Iya. mau nggak mau ya harus bisa gitu. Emang kamu harus bisa. So, kalau misalkan kalian takut, oh nggak bisa bahasa Inggris nih kak, gimana nih kalau masuk SBM gitu? Nggak usah takut, soalnya gue juga ada beberapa temen di SBM yang masuk benar-benar mereka start from maksudnya skill Englishnya sama sekali tidak ada, tiba-tiba lulus akhirnya kepaksa, gara-gara paksa ada jadi ada gitu. Gara-gara ya mau nggak mau ya. Mau nggak mau akhirnya sekarang jadi mereka lumayan pintar gitu Terus kalau misalnya di SBM juga fasilitasnya mendukung. ya. Banyak lah, maksudnya sarana-sarana kalian untuk berinteraksi. Nah. Terus UKT kan iya. Lebih mahal. Katanya sih. memang cukup lebih mahal sih. Cuman bisa minta beasiswa juga. Bisa minta beasiswa, Bisa minta ada program penangguhan bidik UKT. misi ya. Iya, maksudnya banyak jalan lah menuju Roma Betul. gitu. Terus ada exchange juga di SBM. Iya, benar. Ya, jadi ada program exchange tuh tahun Tahun ketiga. kedua, mau ke Dua tahun ketiga. ketiga. Tahun kedua masuk tahun ketiga. Macam-macam tuh di angkatan kita, ada yang dapet pacar di Amsterdam, Iya. ada yang apa? Dapat teman-teman banyak di sana, ada yang nggak mau pulang, ada yang akhirnya gitulah ini ya, banyak cerita-cerita. Exchange juga biasa kebanyakan ke Belanda, Prancis, Europe. ada yang ke Belgium, kebanyakan ke Eropa. Gitu. Terus juga kalau misalnya kalian mungkin penasaran kan di SBM tuh ada mahasiswa asing nggak sih? Nah biasanya tuh setiap semester tuh ada ya. Ada GIS, ya dulu namanya GIS kalau nggak salah. Iya, jadi kayak setiap semester tuh pasti ada mahasiswa asing yang 1 semester atau 2 semester mungkin di SBM. Heeh. Kayak ada yang dari Prancis, ada yang dari Belanda, Ada dari jadi Jepang kayak juga ada yang dari ada. Jepang. Iya. Jadi kayak diverse banget di sini. Kemarin sempat ada yang dari Taiwan juga. Iya, ada 2 orang. Dua orang Gua Taiwan. waktu itu satu kelas sama yang dari Taiwan. Lucu. Lucu. Jadi kayak asik gitu. Terus mungkin kan mereka mungkin di Eropa, kalian bisa tanya-tanya gimana sih main bola di sana, gimana sih main futsal Iya, benar. di sana tuh kayak, jadi kayak knowledge kalian jadi makin banyak gitu. Dan koneksinya bagus-bagus di SBM tuh. Bagus. Bagus banget, itu yang harus gue acungkan jempol. Sangat bagus. Cing. Nah, itu sih. Soalnya koneksi penting kan buat kalau kalian mau terjun ke dunia kerja. Betul. Gitu. Itu sih paling udah ya. Ada tambahan lagi nggak dari Hizkia sama Jona tentang SBM? Paling- Oh iya, kalau misalnya ngomongin soal dosen, Oh iya. dosen SBM juga gaul-gaul, tenang aja. Iya, ada Dosennya yang, malah aja. muda-muda tau. Dosen SBM. aja, dosen kita tuh kebanyakan Masih masih muda ya. Iya. ada yang selebgram, ada yang DJ, Ada yang selebgram, ada yang istrinya selebgram. Ada yang pernah main di Lalala bahkan. Iya, ada yang pernah main di Iya, Lalala. iya. Lalala Fest, terus ada yang aduh macam-macam lah. Macam-macam lah. Keren-keren Ada yang dari pokoknya. praktisi, ada yang dari Ah. entertainment. Dan pokoknya environment-nya mendukung kalian untuk bertumbuh banget lah. Betul. Kita jadi prapu. Oh, ada ekskursi. Ada ekskursi. Ekskursi Oh iya. tahun berapa? Aduh, lupa. Tahun pertama, Tahun- tahun pertama. Ada 2. Tahun pertama. Oh, Beda di ya, ekskursi sama SBM tuh- SAS beda ya? Di SBM tuh nggak ada KKN. Itu KKN itu ekskursi. KKN itu adalah Ya, KKN ekskursi itu ya. adalah ekskursi. Nah, kalau mau kalian denger-denger cerita ekskursi yang KKN Desa Penari, nah kita juga punya sebenarnya. Iya. Cuma mungkin gak ada kita ceritain di video ini. Iya. Waktu KKN tuh kita cuma 4 hari ya? 4 5 hari 4 malam? 4 Hari 3 malam. 4 hari 3 malam. Oh, kita sekelompok kan, Ki? Iya. Nah, kita sekelompok. Kita 4 hari di 3 Bandung malam. juga kan. Di ini di Cikalong Wetan kan? Mm. Cikalong Wetan. Dan tiap tahun tuh biasa lokasi KKN-nya tuh beda ya. Iya, Iya. betul. Beda. Kebetulan kita dapet di Di Cikalong Wetan tadi. Cikalong Wetan ya. Gue lupa demi Daerah Purwakarta situ lah yang banyak Purwakarta. banyak sate marangi tuh di situ. Nah, iya. Tapi enak tuh sate maringnya. Iya. Pokoknya kalau misalnya kalian OTW Jakarta ke Bandung atau sebaliknya, pasti lewat stasiunnya. Ntar kalau di ekskursi di KKN tuh kita belajar
tentang mistis ya, mistis. Bisa ada yang mistis, ada yang budaya, Ekonominya, ekonominya, budayanya. ada yang ini gak sih budaya menikah? Ya, budaya menikah. Budaya menikah. Itu pokoknya waktu itu aku milih yang agama. Aku milih yang agama ya. Maksudnya aku kira bakal jadi studi banding tentang keimanan orang desa dengan orang di kota. Ternyata tidak. Ternyata agama tuh harus pelajari yang mistis-mistis yang gue dapet cerita. Terus gue jadi takut. Kalau gue kemarin tuh ngambilnya ekonomi, jadi kayak misalnya mata pencahariannya ada petani karet, atau mungkin beternak, atau mungkin jadi petani teh, punya kebun teh. Itu kayak, jadi kita tahu banget sih gimana masyarakat di dunia luar tuh kayak gimana. Nah gitu, udah seru Kalau lah. gue kemarin tuh dapetnya yang budaya. Budaya. Nah, kalau gua Budaya? iya. Oh, Terus kita beda kayak- ya bertiga? Beda. Beda, kita bertiga beda. Nah kalau budaya terus kayak gue baru ceritain, kalian tuh kalau mungkin ada yang udah tahu kali ya, kayak kalau orang Sunda tuh ternyata lebih hidupnya tuh kayak keluarganya selalu pasti deket-deketan. Kayak kalau gue nanya nih, mereka tuh bilang emang kayak udah dari atasnya itu yang mereka lebih suka deket-deketan. Bahkan kayak satu kampung waktu itu yang gue datengin itu kayak satu kampung itu sih keluarga dia doang. Bener-bener keluarga dia doang. Ini omnya punya anak dari itu kayak gitu-gitu lah pokoknya. Mungkin Banyak jadi sih yang kayak saya pelajari. biar bisa saling bantu kali ya, kalau misalnya ada sesuatu yang dibutuhin. Ya gitulah, intinya kita banyak menemukan pelajaran yang bisa dipetik di SBM. Betul. Dan kita benar-benar ngerti gimana caranya manage orang. Itu Iya. yang paling penting sih. I would highly recommend you guys to masuk SBM. Tapi gimana cara masuknya? Ya gitu, nanti kita bahas di studio. Gitu ya udah, itu aja, itu dari kita ya. Itu dari kita. Itu dari kita, terima kasih. Oh ya tadi udah kenalan belum sih? Udah. Oh, udah ya, udah. Oh ya, udah. Terima kasih udah nonton. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini dan channel mereka. Iya, channel kita Joy Boys Production. Apa tulisannya? Joy Boys Production. Ntar gue tulis. Di sini nih. Ya di sini. Wah. Makasih udah nonton. Bye bye. Good luck.